Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, sehat selalu untuk kita semuanya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran di pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Silakan ketua di situ aja, bisa. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, akhirnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma zil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, sebelum absensi, mari kita mengawali dengan membaca surat-surat pendek. Kita hafalkan surat pendek, surat At-Takasur. Kita awali dengan bacaan ta'awud bersama-sama. Nanti satu surat saja untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini. Yuk, kita awali dengan bacaan ta'awud bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Untuk selanjutnya saya absensi ya. Absensi seperti biasa untuk bisa menyebutkan kalian dalam pelaksanaan sholat lima waktu. Rita Ramadhani, Atta Rizky, Fauzia Ratna, Ayu Fatimatu Zahra, Nabil Konita, Istiana Najib Kurniawan, 5, Kalsio 5, Gilan, 5, Asyifa Yunita, Arisa Alia Zahratus, Reni kemana sih Pak? Oh, naik gunung. Belum pulang ya? Sudah pulang, capek. Tadi izin enggak nih? Izin ke kamu enggak? Menyampaikan untuk izin enggak? Sampaikan. Tela, Arifah, hari ini membuat kita semangat yuk.
ketua kelas bisa memimpin yel. Kita berdiri semua, biar semangat. Yuk. Silakan, pimpin yel. Kasih. Tanya semua ngopal terlebih dahulu. Harus semangat, orang semangat kita ulang. Yuk. SMK Bisa. SMK Tidak. excellent Luar biasa. I do my best I do my best. you do your best You You do your best. we do our best We do our best. the best The best. yes Yes. Nah, duduk kembali. Jadi biar lebih semangat lagi dalam hal pembelajaran di pagi hari ini. Nah, semuanya untuk pertemuan kali ini nanti kita mereview. Sebelum kita mereview, kita sampaikan dalam hal tujuan pembelajaran. Kenapa kok harus ada suatu tujuan? Nanti di kalian setelah pembelajaran di kali ini selesai pembelajaran ini, nanti kalian satu jadi dapat menjelaskan akan konsep pernikahan, di mana kan kemarin kita sudah pertemuan di awal kemarin sudah kita membahas terkait dengan pernikahan, hukum nikah, terus dari syarat nikah, siapa saja yang diperbolehkan untuk nikah, ada juga yang tidak diperbolehkan untuk nikah. Nah, untuk kesempatan kali ini nanti kita dengan tujuan ini mengidentifikasi syarat sahnya pernikahan menurut Islam, terus selanjutnya menganalisis relevansi hukum pernikahan Islam dalam kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Nah, untuk kriteria terus nanti pemahaman bermakna. Jadi nanti kalian setelah itu memahami suatu hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan. Itu kita review kemarin untuk pembelajaran pertemuan yang kemarin tentang pernikahan. Apa sih yang kalian ingat terkait dengan nikah? Dari rukunnya, rukun nikah apa? Yang kamu tahu, Pak? Rukun dari nikah. Rukun. Berarti rukun itu yang harus ada dalam nikah. Kemarin ketika sudah pertemuan kan ada rukun syarat nikah. Rukun nikahnya harus ada apa satu? Pembelai pasti kan ada nih. Nikah kan tidak ada calon pembelai laki-laki, calon pembelai perempuan, ya siapa yang akan dinikahkan. Nah, setelah pembelai ada siapa lagi yang harus nih dalam nikah? Siapa? Penghulu. Setelah penghulu, wali, ada saksi, mahar. Nah, utamanya mahar dan wali. Kalau penghulu itu tidak harus. Karena apa? Penghulu itu kan hukumnya itu hanya sebagai jadi perwakilan dari wali. Nah, kemarin kan kita bahas kan, jadi yang wajib untuk menikahkan seorang perempuan kepada laki-laki itu siapa? Kan wali kan, bukan penghulu. Kalau penghulu kan itu menikahkan di undang-undang yang ada di Indonesia. Itu. Nah, itu review sebentar berkenaan dengan yang kemarin. Untuk kesempatan hari ini nanti kalian diharapkan untuk melanjutkan akan proses dalam pelaksanaan pembelajaran di pagi hari ini. Jadi nanti kalian setelah kalian memahami ini kan, nanti kalian itu membuat suatu kelompok, untuk mendiskusikan apa. Jadi nanti kita berkelompok ini tugasnya itu. Jadi nanti dalam hal pernikahan itu kan ada nih suatu permasalahan yang
sekiranya menurut kalian itu harus didiskusikan. Seperti contoh, oh kan banyak ini, banyak bahkan ada beberapa sekolahan banyak suatu kasus nikah duluan. Oh, mengapa nikah duluan itu terjadi? Karena apa kira-kira? Masih sekolah, setelah sekolah kok tidak melanjutkan, disuruh nikah. Kira-kira hal yang mengharuskan nikah itu apa? Hamil. Nah, ini kan fenomena ini yang mungkin sering terjadi di lingkungan sekitar, tidak hanya di sekolahan, tapi bahkan kebanyakan. Jadi hamil duluan. Nah, hamil duluan ini nanti harus dibahas apa? Kalau hamil itu boleh tidak nikah? Nah, itu kan suatu perkara untuk kalian yang harus kalian cari kebenarannya. Oh, ketika hamil itu tidak boleh menikah, Pak. Caranya, nah itulah nanti kalian diskusikan. Setelah diskusikan, cari beberapa referensi di dalam Google atau mungkin buku-buku yang kalian nanti bawa. Itu jadi nanti silakan bagi kelompok. Dalam hal ini hukum, nanti kelompok 1 membahas terkait dengan hukum syariat Islam tentang pernikahan dini. Pernikahan dini itu kan berarti cilik di usia kalian nikah. Kira-kira itu seperti apa? Boleh atau enggak? Yang kedua yaitu suatu kasus di mana hukum syariat Islam tentang menikahi wanita yang sedang hamil. Untuk tadi yang sudah saya sampaikan. Kelompok ketiga yaitu nikah kontrak menurut syariat Islam. Pernah dengar ini? Nikah kontrak? Pernah. Berarti orang nikah di kontrak. Tapi prosesnya. Ayo tahu nggak? Menurutmu apa itu nikah kontrak itu? Syaratmu, sepahaman kamu nikah kontrak itu? Belum tahu ya? Nah, belum tahu berarti nanti dibahas. Pastikan ketika satu orang tidak tahu, ketika itu didiskusikan sekelompok yang dimana nanti kalau belum paham, nanti bisa tanyakan ke saya. Gitu anak-anak semuanya. Ada yang mau tanyakan dulu? Tanyakan berkenaan dengan pembagian kelompok. Ada yang mau tanyakan? Nanti kelompoknya di sini kan ada 17 nih. 17 nanti buat 3 kelompok, berarti masing-masing nanti anggotanya ada 6 ada yang 7. Nanti ada yang 6, satu kelompok ada 7. Silakan nanti dibagi tugasnya masing-masing. Siapa yang menulis, siapa yang mencari referensi, siapa yang nanti akan berpresentasi, siapa yang mengawali. Seperti itu. Daerahnya lagi, paham ya? Berkenaan dengan tugas hari ini. Kalau paham, silakan mencari kelompok masing-masing. Nanti diharapkan kalian membentuk kelas ini seperti ini. Gambarannya membuat kelompok seperti ini. Silakan bergerak untuk membuat kelompok. Nanti tempat duduknya disetting seperti ini. Yuk, silakan. Ayo juara sana. Kursinya di bawah. Oke, itu dan kelompok berarti kelompok 2 nanti ditulis nama kelompoknya, nama anggotanya. Kelompok 3 tentang nikah menurut syariat nikah kontrak. Silakan nanti didiskusikan, silakan ditulis di kertas itu, hasilnya nanti dipresentasikan untuk kelompok yang lain.
sampean toh ada suatu pertanyaan di situ yang ada beberapa pertanyaan. Kalau di kelompok 3 pertanyaannya difoto, nanti sopo sing harap menanyakan, siapa yang mau bertanya nanti berarti itu sopo sing harap jawab di situ nanti di sini nanti presentasinya di situ aja, nggak usah masuk ke dalam. Dan di rak rumah. Lah kok sih salah asli siji toro telu papat sebenarnya to ora Ya, silakan jawab. Saya mewakili dari kelompok ini. Saya akan mewakili menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Dari kelompok berapa tadi? Menjawab kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Islam tidak menetapkan usia minimal secara spesifik untuk menikah. Namun syariat mengharuskan adanya kesiapan fisik, mental, dan kemampuan ekonomi sebagai syarat untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini berdasarkan pada prinsip kemaslahatan dan tanggung jawab dalam pernikahan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang menekankan pentingnya kesiapan sebelum nikah. Untuk yang kedua dari pertanyaan kelompok 3 ada yang menjawab? Sudah? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan dini dalam konteks modern. Islam membolehkan pernikahan dini jika terdapat maslahat yang jelas dan tidak ada mudarat yang besar. Namun dalam konteks modern, pernikahan dini sering dikaitkan dengan dampak negatif seperti gangguan pendidikan, resiko kesehatan, dan kurangnya kesiapan emosional. Oleh karena itu, jika pernikahan dini dapat menimbulkan mudarat yang signifikan, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh atau bahkan haram sesuai prinsip syariat untuk mencegah kerusakan. Demikian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti untuk kelompok 1 saya dilanjutkan kelompok 2. Kelompok 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama kelompok Aisyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Hukum syariat Islam tentang menikahi wanita hamil. Hukum diskusi tentang hukum syariat Islam menikahi wanita hamil. Dalam diskusi mengenai hukum syariat Islam menyepakati bahwa hukum ini perlu dipahami berdasarkan situasi dan sikap kehamilan tersebut. Dalam Islam, wanita hamil yang ditinggalkan oleh suaminya, baik karena cerai atau meninggal, diperbolehkan menikah kembali setelah masa iddahnya selesai, yaitu setelah melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 4 yang menetapkan bahwa masa iddah wanita hamil adalah sampai melahirkan kandungannya. Namun jika kehamilan tersebut terjadi di luar nikah, terdapat dan tidak pendapat di kalangan ulama. Sebagian besar ulama mazhab seperti Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa tidak diperbolehkan menikahi wanita yang tidak melahirkan. Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang melarang laki-laki menikahi wanita dari dunia karena lahir di negara Belum minta kamu. sebagian ulama lain seperti Imam Hanafi mengatakan bahwa dengan syarat pernikahan tidak harus berpengaruh pada status mazhab
bersedia bertanggung jawab. Namun hal ini Terus harus menikahkan tetap kami. mengikuti kaidah-kaidah syariat, termasuk menjadi kejelasan nasab anak, agar tidak terjadi keraguan dalam hukum waris atau hukum keluarganya. Dianggap sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengutamakan kelompok latar. Namun jika dilakukan semata-mata untuk menghindari rasa malu tanpa kesepian bertanggung jawab, hal ini justru bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Kesimpulan dari diskusi ini adalah bahwa hukum menikahi wanita hamil dalam Islam tergantung pada konteks kehamilan dan tujuan pernikahan itu sendiri. Umat Islam diharapkan memahami prinsip-prinsip syariat secara mendalam, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mendatangkan maslahat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Seperti ini juga merekomendasikan pentingnya edukasi tentang tanggung jawab dan konsekuensi hukum dalam pernikahan, terutama dalam situasi yang kompleks seperti ini. Dari kelompok 1 bertanya. Saya ingin bertanya, bagaimana Islam memandang pernikahan dengan wanita yang hamil akibat zina? Zina guys. Di kelompok 3, Saya ingin bertanya. Apa tujuan utama larangan menikahi wanita hamil hingga melahirkan dalam syariat Islam? saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Islam membolehkan pernikahan dengan wanita hamil akibat zina jika kedua pihak bertaubat dengan sungguh-sungguh. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pernikahan tersebut. Sebagian membolehkan sebelum melahirkan, sementara yang lain menyarankan setelah wanita tersebut melahirkan. Dalam hal ini syariat mengutamakan kemaslahatannya. Seperti menjaga kehormatan wanita dan memastikan tanggung jawab calon suami terhadap anak yang lahir. Untuk pertanyaan dari kelompok 3, tujuan utama larangan tersebut adalah untuk menjaga kejelasan nasab anak. Dalam Islam, nasab sangat penting untuk menentukan hak-hak anak seperti warisan dan menghindari keracuan dengan keluarga. Larangan ini juga bertujuan melindungi kehormatan wanita hamil dan memastikan pernikahan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tutup ya. Dan dari kelompok 2, Perkenalkan kami dari kelompok 3 yaitu kelompok Fatimah. Kami akan membacakan nikah kontrak menurut syariat Islam. Hasil diskusi tentang hukum syariat Islam tentang nikah kontrak. Dalam diskusi mengenai hukum syariat Islam terkait nikah kontrak, peserta membahasnya bahwa nikah kontrak atau yang sering dikenal dengan istilah mut'ah merupakan pernikahan sungguhan yang pada awalnya dikenal dalam masyarakat Arab. Sebelum kedatangan Islam, nikah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan hak kepada seorang pria untuk menikmati seorang wanita dalam jangka waktu tertentu yang disepakati sebelumnya. Islam kemudian mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih jelas mengenai pernikahan ini dalam Al-Quran dan hadis. Islam pada dasarnya mengharamkan nikah kontrak setelah masa pemerintah Nabi Ibnu Mas'ud yang berkata, pada zaman Rasulullah kami melakukan nikah mut'ah dan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab beliau melarangnya. Dengan demikian, pernikahan yang sifat sementara ini dianggap tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yang harus mendatangkan maslahat bagi kedua belah pihak. Selain itu, dalam banyak diskusi juga dikenakan bahwa nikah dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan adil. Tujuan sendiri, tetapi juga sebagai ikatan yang penuh dengan tanggung jawab. Dalil Al-Quran dan hadis tentang nikah kontrak. 1.
Surah An-Nisa ayat 24. Dan diharapkan kamu mengawini wanita-wanita yang telah menikah, kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki. Hukum ini berlaku sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan diharapkan bagi kamu selain yang demikian, apalagi kamu mencari dengan hartamu untuk menikahi mereka, bukan dengan berzina dan bukan pula dengan mengambil perempuan-perempuan yang kamu jadikan sebagai teman-teman atau mut'ah. Dan siapa di antara kamu yang mengerjakan yang demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan tujuan yang sah dan terhindar dari perzinaan atau praktik nikah mut'ah yang tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. 2. Hadis tentang larangan nikah mut'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, tetapi sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, barang siapa yang masih melakukan nikah mut'ah, maka hendaklah ia menghentikannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dengan tegas melarang nikah mut'ah setelah awalnya diperbolehkan. Melalui larangan ini, Islam mengedepankan prinsip ketahanan dan stabilitas dalam pernikahan yang hanya dapat dicapai melalui ikatan yang serius dan berkelanjutan. Dengan dalil-dalil tersebut, diskusi ini menyimpulkan bahwa nikah kontrak atau mut'ah diharamkan dalam Islam karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan, yakni membangun keluarga yang harmonis dan stabil. Islam menuntut adanya ikatan yang lebih permanen dan bertanggung jawab antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Maka ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang dijelaskan tentang larangan nikah kontrak. Apa yang dimaksud dengan nikah kontrak dalam syariat Islam? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Apa saja dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang larangan nikah kontrak? Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan cara yang sah dan menghindari perzinahan serta praktik mut'ah. Selain itu, dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, tetapi sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Oleh karena itu, barang siapa yang masih melakukan nikah mut'ah, maka hendaklah ia menghentikannya." Hadis riwayat Muslim. Nikah hadis ini dengan jelas mengharamkan nikah kontrak setelah sebelumnya dibolehkan. Ya, apa yang dimaksud dengan nikah kontrak dalam syariat Islam? Nikah kontrak atau yang dikenal dengan istilah mut'ah adalah pernikahan sementara yang dilakukan dengan kesepakatan antara dua belah pihak atau untuk menikah dalam jangka waktu tertentu. Pada masa awal Islam, nikah mut'ah diperbolehkan, namun setelah itu diharamkan oleh Rasulullah melalui hadis yang jelas. Nikah kontrak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis sementara tanpa adanya tanggung jawab penuh terhadap pasangan atau anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu kasih aplaus untuk semuanya. Nah, dan bawah sini untuk ketua kelompok bisa mengumpulkan.
So, nilai berapa ya? Lupa. Hah? 10. 10. Gitu, semuanya kita lihat dari hasilnya. Saya dapat nilai dibuat juga. Dapat nilai 6. Ini ada dapat nilai 2. Apa ada nilai 2? Sipa. Nah, itu semuanya. Ini nanti hasilnya. Bagi yang remedi nanti bisa meremedi untuk review hari ini. Jadi semuanya sudah melampaui beberapa materi yang sudah kita laksanakan dan juga kalian memprestasikan. Jadi untuk besok kita melanjutkan akan pembelajaran berkenaan dengan masih pernikahan, dan tapi nanti kita ganti dengan model pembelajaran, yaitu nanti pakai project. Kalian besok harus membuat suatu project dari hasil materi terkait dengan pernikahan. Itu untuk mengakhiri, ketua kelas bisa memuji doa otomatis. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah.